Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di sini saya ingin uh, bercerita. Beberapa tahun yang lalu ada seorang yang bukan orang percaya bertanya kepada saya, kenapa Tuhan Yesus tidak menyelamatkan dirinya sendiri di atas kayu salib? Pada saat itu memang saya tidak menjelaskan secara terperinci kepada orang tersebut kenapa Tuhan Yesus tidak menyelamatkan dirinya dari atas kayu salib. Karena kalau menurut saya, ada juga orang bertanya, memang sungguh-sungguh bertanya dan ingin mengetahui. Tetapi ada juga orang yang bertanya tetapi hanya sekedar bertanya, tetapi dia menutup diri. Jadi pada saat itu hati saya tidak tergerak untuk memberi penjelasan. Namun demikian, pada saat ini saya ingin memberikan sedikit tentang penjelasan kenapa Tuhan Yesus tidak menyelamatkan dirinya sendiri di atas kayu salib. Untuk menceritakan hal ini memang membutuhkan waktu yang agak lama dan terperinci karena kita harus memberitahukan dari awal permulaan penciptaan. Namun di sini saya ingin berusaha menceritakan dengan sesingkat mungkin kenapa Tuhan Yesus tidak menyelamatkan dirinya sendiri di atas kayu salib. Intinya, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menyerahkan dirinya sendiri, nyawanya sendiri sebagai korban penghapusan dosa. Ya otomatis kalau dia menyerahkan dirinya sendiri, mati di atas kayu salib, ya memang dia tidak mungkin dia menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri pada saat itu? Bisa, karena dia adalah Tuhan. Dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri pada saat itu. Namun karena dia mengetahui tujuan hidupnya adalah untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia, sehingga dia memang harus mati sebagai korban penghapus dosa. Bagaimana jalan ceritanya? Begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 1 ayat 31, Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu pada permulaan penciptaan sangat baik, sungguh-sungguh amat baik. Diciptakan manusia pada hari ke-6 sangat amat baik. Allah pada saat itu sangat berhubungan dengan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Manusia dan Allah betul-betul sangat erat hubungannya pada saat itu. Namun Allah berfirman kepada manusia ini ketika di Taman Eden. Dia berkata dan memberi perintah kepada Adam, janganlah engkau memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena ketika engkau memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka pastilah engkau mati. Itu dikatakan pastilah engkau mati. Jadi firman Allah itu pasti. Di situ dikatakan pastilah engkau mati. Tetapi karena manusia ini kena bujuk rayu oleh ular, sehingga dimakanlah buah dari pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tersebut. Ketika manusia ini memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, taulah bahwa mereka itu telanjang dan mereka merasa sangat malu karena ketelanjangan mereka. Dan Allah mengetahui kejadian ini bahwa manusia telah memakan buah tentang pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sehingga karena manusia ini melanggar perintah daripada Allah untuk jangan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini, akhirnya manusia ini jatuh ke dalam dosa. Maka manusia ini sudah terkutuk. Makanya dikatakan terkutuklah karena engkau kepada si Adam, karena engkau telah memakan, maka dengan susah payah engkau akan mencari nafkahmu di bumi, dengan susah payah engkau akan mencari nafkah di dunia ini, katanya. Begitupun kepada si Hawa, karena telah memakan buah itu, maka dia pun terkutuk, dengan kesakitan dia akan melahirkan. Itulah kutuk. Begitupun dengan bumi ini terkutuk oleh karena dosa. Jadi oleh karena terkutuk, hubungan antara Allah dengan manusia sudah terputus. Tidak bisa, karena manusia sudah hidup di dalam dosa. Sementara Allah itu adalah kudus, Allah itu suci. Jadi yang suci dan yang kudus tidak mungkin bisa bersatu dengan yang gelap. Manusia yang berdosa tidak mungkin bisa lagi berhubungan dengan Allah.
karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Namun ketika manusia sebelum memakan buah pengetahuan ini, manusia masih bersekutu dengan Allah karena mereka belum melakukan dosa. Tetapi karena sudah melanggar perintah Allah, akhirnya manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan terpisah daripada Allah, sudah hilang kemuliaan Allah. Jadi manusia ini telah jatuh ke dalam dosa. Jadi manusia ini tidak lagi bisa berhubungan dengan Allah. Jadi oleh karena sudah terpisah dari Allah, manusia ini bertambah-tambah jahat. Sehingga oleh karena kejahatannya itulah makanya pada saat itu akhirnya Allah sangat menyesal menciptakan manusia. Lalu Allah membuat banjir bah, di mana hanya Nuh dan anak-anak saja yang benar pada saat itu yang selamat. Itu oleh karena kejahatan manusia pada saat itu. Jadi manusia sudah berdosa. Ketika hanya Nuh dan keluarga yang selamat, lalu kembali lagi manusia dipenuhi di bumi ini. Namun manusia tetap juga bertambah-tambah jahat. Kejahatan manusia semakin bertambah-tambah. Namun demikian, walaupun manusia jahat, Allah itu tetap penuh dengan kasih. Dia penuh dengan kesabarannya. Namun karena manusia ini diciptakan seturut dengan rupa Allah, manusia ini mempunyai pikiran. Manusia ini ingin kembali kepada Allah. Tapi tidak bisa manusia ini kembali kepada Allah. Tidak bisa. Karena manusia ini sudah berdosa. Bagaimana orang yang sudah berdosa bisa kembali kepada Allah yang kudus dan suci? Makanya Yesaya mengatakan di dalam Yesaya 64-6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ayat yang ke-7 dikatakan, tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Jadi pada saat itu tidak ada manusia yang memanggil nama Tuhan atau yang bangkit untuk berpegang kepada nama Tuhan, sebab Tuhan menyembunyikan wajahnya oleh karena dosa-dosa kita. Sehingga pada saat ini pun kuasa dosa ada di dalam diri kita. Jadi kita terikat oleh kuasa dosa. Bagaimana pada saat ini kita yang terikat oleh kuasa dosa dapat kita kembali kepada Allah? Tidak bisa, karena kita adalah manusia yang berdosa. Kita adalah kegelapan, sementara Tuhan adalah terang. Yesus adalah terang. Tidak mungkin yang gelap dan yang terang bisa bersatu. Tidak mungkin yang berdosa dan yang kudus bisa bersatu. Namun demikian manusia berusaha mengandalkan kekuatannya sendiri, pikirannya sendiri. Mereka membuat suatu agama, aturan-aturan agama. Mereka berbuat seolah-olah mereka orang yang saleh. Mereka berusaha bahwa mereka adalah orang yang benar menurut pikiran mereka sendiri. Namun dikatakan di dalam Yesaya ini bahwa kesalehan kita sebenarnya adalah seperti kain kotor. Bagaimana kita bisa hidup saleh sementara kita adalah orang berdosa? Jadi tidak mungkin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kuasa dosa yang mengikat kita pada saat ini bisa disucikan? Bagaimana kita yang berdosa ini bisa dikuduskan? Kita memerlukan seorang penolong. Kita memerlukan seorang penebus. Jadi pertolongan itu bukan dari perbuatan kita. Pertolongan itu bukan dari kemauan kita untuk kembali kepada Allah. Tidak bisa. Jadi pertolongan itu harus datang dari Allah itu sendiri. Harus datang dari Tuhan. Dia yang bisa menolong kita. Oleh karena itu Allah membuat suatu karya yang sangat luar biasa. Jadi dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia bisa ditebus hanya oleh manusia yang kudus, manusia yang suci, yang tidak ada dosanya. Oleh karena itu Allah membuat suatu karya yang sangat luar biasa. Allah turun dari sorga dalam rupa manusia. Dialah Yesus Kristus. Dialah Juru Selamat.
hanya Yesuslah yang dapat menyelamatkan kita. Hanya Yesuslah yang dapat menolong kita dari kuasa dosa yang mengikat diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, hanya Yesuslah yang dapat menolong kita, tidak ada jalan yang lain. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dia harus mati di atas kayu salib seperti domba yang disembelih untuk menghapus dosa manusia. Karena darahnya yang suci, darahnya yang kuduslah yang bisa menghapus setiap dosa-dosa manusia. Oleh karena itu ketika dia di atas kayu salib, dia tidak melepaskan dirinya sendiri, karena memang dia datang dari surga untuk mati di atas kayu salib untuk menghapus setiap dosa-dosa kita, dosa-dosa dunia. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi dikatakan setiap orang yang percaya kepada Yesus, bahwa dia mati di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya, maka dia akan diselamatkan dan tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percayalah Bapak Ibu Saudara, hanya Yesuslah jalan satu-satunya. Kebaikan kita adalah seperti kain yang kotor, kesalehan kita seperti kain yang kotor. Kita tidak bisa berbuat baik tanpa kebaikan daripada Yesus, karena Yesuslah yang hanya dapat menyelamatkan kita. Hanya dialah satu-satunya yang dapat menolong. Itulah dia dikatakan sebagai juru selamat dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di sini mungkin saya memberikan penjelasan sedikit kenapa Tuhan Yesus tidak bisa menyelamatkan atau tidak mau menyelamatkan dari atas kayu salib. Ya memang dia memang harus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan dosa-dosa kita, dosa-dosa Bapak Ibu Saudara, dosa saya, dosa setiap manusia yang percaya. Karena hanya ada di dalam Yesuslah keselamatan, tidak ada jalan lain untuk menuju ke kerajaan surga, hanya melalui Yesus. Karena darahnya yang suci, darahnya yang kudus, itu yang menyucikan dosa-dosa kita, sehingga ketika kita percaya kepadanya, maka dosa-dosa kita telah diampuni, sehingga kita layak masuk ke dalam kerajaan Tuhan bersama Dia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya video ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang masih belum percaya, sehingga mengetahui kenapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan tidak menyelamatkan dirinya sendiri, karena memang dia mati sebagai korban penghapus dosa umat manusia. Tuhan memberkati.